Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita mendapatkan gelar sebagai hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah rupek pikirane, atine cupet. Ya. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam mencoba berupa sakit. Penyakit itu jenisnya tidak cuma dohir saja sahabat Pusaka Jawa, penyakit batin pun sama. Yang lebih parah lagi adalah penyakit batin. Kenapa penyakit batin? Penyakit batin itu kadang tidak dirasakan oleh seseorang, tapi dia akan merasakan penyesalan setelah meninggal. Contohnya apa penyakit batin Mas Oo? Contohnya sombong. Ya, kita tidak tahu ajal menjemput kita kapan, tapi sifat sombong masih melekat pada diri kita. Padahal sombong adalah jubahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya Allah yang boleh memakai sifat sombong seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga alhamdulillah wa syukurillah al-fakir pada siang hari ini diberikan ridhonya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa membuat video untuk sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ladang ibadah saya untuk kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, tidak menjadi satu kemudorotan di dunia maupun di akhirat. Karena pada dasarnya sahabat Pusaka Jawa, apa yang saya sampaikan hanyalah lanjutan dari ilmu-ilmu leluhur Nusantara, bab tosan aji secara pakem seperti itu. Karena jangan sampai generasi milenial atau generasi nanti seterusnya tidak mengenal akan kebudayaan atau peninggalan leluhur Nusantara, baik itu bentuknya seni tari, baik itu bentuknya candi, prasasti, ataupun bentuknya tosan aji. Karena ketika kita belajar tentang tosan aji, pasti kita juga akan belajar tentang sejarah. Karena di tosan aji itu ada yang namanya tangguh. Tangguh itu kalau bahasa singkatannya itu tak sengguh, tak kira-kira. Kira-kira itu dibuat pada era atau zaman apa? Ya, kita ketahui sudah sering saya sampaikan, pecinta tosan aji versi Pusaka Jawa Official atau PJO ada 3. Ya, kenapa saya sering menyampaikan hal seperti itu? Karena agar para penonton channel YouTube saya itu paham mereka akan di pada posisi mana pecintanya. Jangan sampai langsung skip, tidak, nanti dulu. Karena di tosan aji ada 3. Yang pertama pecinta tosan aji yang dengan sisi esoterinya, antikannya. Ya, sisi luarnya saja, keindahannya, garapnya, besinya, pamornya, tangguhnya, bikinan kerajaan apa utuh dan juga sepuh. Yang kedua sisi esoteri, orang yang lebih senang terhadap tuah atau angsar dari satu buah pusaka, karena pusaka dibikin lewat olah batin. Bahasanya wong ana sing ngomong ana ruhe. Karena dibikin dengan olah batin, bukan ruh bentuk ini ya, bentuk kayak manusia bukan, tapi ada satu doa dan harapan dari sang empu yang disematkan dengan berbagai macam ritual dan dimanifestasikan dalam bentuk wujud tosan aji, dan doa tersebut digambarkan lewat pamor. Ketika kita membaca pamor A atau B atau C, itu kita tahu oh doa dari sang empu adalah ini. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang suka nonton channel saya pasti paham akan pemahaman yang saya jabarkan tadi. Kedua, yang ketiga adalah pecinta tosan aji yang suka dengan dua-duanya, esoteri maupun esotori, ini lebih sempurna ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu dapur bilah pusaka yang cukup langka. Kenapa langka? Karena dapur ini dulu hanya dimiliki oleh para raja atau para pangeran saja. Dapur apa Mas Oo? Ini adalah bentuk dapur
mitologi. Kenapa dapur mitologi? Karena dulu ini adalah dapur yang sangat disakralkan, ya, hanya golongan raja ataupun pangeran saja yang bisa memilikinya. Dan stilasi atau gambaran dari dapur ini adalah hewan yang dimitologikan, yang didewakan. Dan di sini juga kita ketahui dulu zaman-zaman ada aliran animisme maupun dinamisme, ya, itu kan gunung-gunung dijadikan sesembahan atau orang bilang kabuyutan mungkin, ya, seperti itu. Nah, juga hewan-hewan yang besar, ya, maka dijadikan satu pemujaan. Nah, ini adalah hewan yang cukup masyhur, entah itu di daratan Eropa maupun di daratan Asia, terutama Asia mana ya? Asia Tengah, ya, Cina, Asia Tengah, ya. Sahabat Pusaka Jawa, kalau sudah saya bilang seperti itu, sahabat Pusaka sudah menerka dapur apa, berarti itu adalah dapur naga. Sahabat Pusaka Jawa, nantilah kita babar dapur naga nanti setelah kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari warongkonya, ini adalah warongko, bahasanya ini daunan, ya, dari Madura, ya. Kemudian ini lamen, sahabat Pusaka Jawa, atau lawasan. Kita buka bilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa, tampilannya cukup istimewa, cukup lah, ya, cukup, menurut saya juga cukup wingit, ya, cukup wingit. Terus ini tampilannya berkesan basah besinya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada sekarang, karena saya tidak membawa jimat saya lagi berada di luar, bukan di yang biasa saya bikin YouTube, ya, karena sekarang mungkin biar sahabat Pusaka Jawa tidak bosan, backgroundnya ganti-ganti lah, ya, entah nanti mungkin bisa di sungai ataupun di mana, ya. Makanya saya sekarang pergi-pergi membawa keris untuk bisa direview dimanapun tempat. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilahnya, ini adalah ngudup gambir, sahabat Pusaka Jawa. Kita ketahui pucukan bilah ada 6. Pertama anggabah kopong, ngudup gambir, nugi pinetet, ambutu tumo, ngumyang, satunya lagi nyujen. Ya, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari gonjonya ini, ya, kalau kita lihat dari gonjonya ini, ikutnya adalah gonjo apa ini, bentar, karena dia rata, ikutnya gonjo wuwung, sahabat Pusaka. Gonjo wuwung adalah gonjo yang rata, kalau speed frontal agak turun ke bawah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari stilasi atau gambaran dari yang ada di sini, sahabat Pusaka Jawa bisa lihat, kok itu dapurnya naga, tapi kok di bagian hidungnya ini kok seperti burung Garuda. Nah, ini yang bikin saya bilang ini adalah dapur yang perpaduan dapur, di mana ada dua hewan yang dianggap lumayan hebat pada era zaman dahulu, apalagi pada era Hindu. Nah, ini adalah stilasi, adalah dua hewan dijadikan satu. Kita sering ketahui ada yang namanya larmonga, gambarnya kepalanya gajah tapi ada sayapnya, ya kan, atau nagaliman, bentuknya naga, kepalanya gajah. Nah, ini sahabat Pusaka Jawa, badannya ini ular naga, memakai mahkota, ya, tapi untuk hidungnya ini adalah hidung burung Garuda. Jadi bisa dikatakan ini adalah naga Garuda, ya. Karena kalau di Tosan Aji, kalau ada perpaduan dua dapur menjadi satu, tinggal ditambahkan saja. Umpamanya nih, ya, dapur Pudaksa Tegal, tapi ada pada keris katakan Pandawa Cinarita, kemudian ditambahkan Pandawa Cinarita Pudaksa Tegal, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini yang bikin istimewa adalah dapurnya, antara perpaduan dua hewan yang dimitologikan atau dikultuskan. Sahabat Pusaka Jawa, sebelum kita bahas tentang dapurnya, kita bahas juga tentang pamornya. Kita bahas dulu tentang pamornya. Pamornya kalau kita lihat sahabat Pusaka Jawa, dari bagian bawah full sampai ke bagian atas, ini pamornya berkesan ngelem tapi pandes, ya, dan lumer. Kemudian motif atau coraknya itu seperti pamor pada
buah semangka. Ini adalah pamor ngulit semangka. Ya, sahabat pusaka Jawa tahu kan buah semangka? Buah semangka itu kalau gelondongan kan ada serat-serat yang di luar. Pamornya seperti itu. Pamor ngulit semangka tergolong pamor melumah, lawan dari pamor miring. Pamor ngulit semangka tergolong pamor yang tidak pemilih atau siapa saja cocok untuk memilikinya. Biasanya di pamor ngulit semangka juga terdapat pamor-pamor tiban, seperti pamor slamet atau pamor nur atau pamor yang lainnya yang akan menimbulkan nilai plus atau secara ekonomi pun nilai ekonominya lebih tinggi, karena pamor-pamor tiban adalah tergolong pamor min rahmatillah, pamor yang tidak dirancang oleh empunya yang begitu jadi, oh ternyata keluar pamor ini. Nah, sahabat pusaka Jawa, sebagian pencinta keris beranggapan bahwasanya tuah atau angsar dari pamor ngulit semangka adalah untuk memperluas pergaulan, karena tidak semua orang bisa menjadi luas pergaulannya. Ada yang sebagian orang orang itu lebih senang menyendiri di rumah, introvert. Ya, seperti saya orangnya introvert, sahabat pusaka Jawa. Percaya atau tidak, terserah sahabat pusaka Jawa. Ada orang yang extrovert, senangnya kelendangan, kelayaban, jalur ke jalan-jalan. Kalau yang, nah, jadi untuk pamor yang ngulit semangka itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang susah untuk bersosialisasi. Ya, apalagi untuk yang orang introvert, agar dia lebih banyak bersosialisasi, lebih banyak mengenal. Karena biasanya ketika kita mempunyai pergaulan yang luas, tapi dengan syarat luas dan luas, jangan luas tapi kaku, jaluk menang dewek dok. Pendapat saya, this is I am, ini saya. Kamu mau ikut pendapat saya terserah, gitu kan. Ini saya yang bisa merubah diri saya, ya saya nggak bisa seperti itu. Kita juga kalau bisa itu gelas dikosongkan, sahabat pusaka Jawa ya. Kita nanti saring, kita filter. Seperti itu, karena manusia kadang kebenaran itu ada yang relatif, apalagi kebenaran versi pribadi. Ketika terdapat pengalaman-pengalaman pribadi, mungkin oh ternyata yang kemarin-kemarin saya punya pendapat salah gitu. Kadang seperti itu, karena experience is the best teacher. Apa gue bahasa artinya? Pengalaman niku guru terbaik. Bahasa nek atas niku nggih. Bahasanya tiang Jawi kados ngaten. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya pamor ngulit semangka banyak sekali dijumpai pada bilah-bilah tosanaji, baik itu keris, tombak, pedang, pamor ngulit, terus badik ataupun yang lainnya. Pamor ngulit semangka juga tergolong pamor yang favorit. Kenapa kok pamor ngulit semangka banyak sekali dijumpai? Karena jangan sampai orang beranggapan pamor ngulit semangka karena banyak dijumpai terus kemudian jadi pamor yang murahan. Tidak. Sang empu ketika membuat satu buah pamor kulit semangka adalah sebagai pondasi. Kita untuk menjadi satu sukses, orang yang sukses dibutuhkan pergaulan yang luas dan luas. Ya, jangan sampai kita punya egosentris yang tinggi. Kawan melunyong syukur orang dia wis, gimana dia mau jadi pemimpin, gimana dia bisa merekrut massa kalau orangnya kaku. Ya, nggak bisa, karena untuk mendapatkan satu suara yang banyak atau satu penghormatan dari orang lain, kita harus menghargai pendapat orang lain juga. Ya, apalagi orang yang akan menarik simpati banyak orang, entah itu penyanyi, entah itu MC, entah itu seorang pimpinan, entah itu caleg ataupun yang lainnya. Dibutuhkan pergaulan yang luas dan luas. Tentunya ketika pergaulannya luas dan luas, insya Allah pun rezekinya mudah. Jadi erat kaitannya antara pamor ngulit semangka dengan kerezekian. Makanya di ngulit semangka juga termasuk untuk kerezekian, sahabat pusaka Jawa. Ketika kita pergaulannya luas, kita maaf kalau naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Kalau kita nganggur, orang hidup kan kadang nggak mesti ya up and down. Hidup itu dinamis. Kalau kita lagi nganggur, kita banyak temen, ya kan? Mentok-mentoknya kita kerja sama orang lah, bantuin saya lah, saya lagi nganggur. Karena kita orangnya luas dan pergaulannya bagus, diterima pun dengan mudah. Terus kedua, kalau orangnya tidak suka dengan kerja, karena dia pergaulannya luas dan luas, kemudian dipercaya, udah kamu pasarin barang saya deh, nanti kalau laku kamu tinggal setorkan, seperti itu rezeki. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari looknya, kita hitung ya. I ol san se u liu ci pa ciu se is ol sesan. Ini 13. Look 13, sahabat pusaka Jawa. Look 13 ini adalah look tertinggi dalam
pakem keris. Ya, kalau di atas Luk 13 itu ikutnya kalawijan, atau yang bilang orang palawija, atau yang bilang kalawija. Anggeneng menungsa ke khawarikul ada, nyeleneh. Ya, orang-orang seperti orang-orang nyeleneh kan banyak, maaf ya. Seperti biasanya berpenampilan nyeleneh lah, saya tidak menyebutkan profesi lah. Ya, orang yang laki-laki tapi dandanya seperti perempuan. Kan nyeleneh ya. Terus kemudian orang pada umumnya pemakai seperti ini, dia tidak seperti pada umumnya orang. Ya gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tuah atau angsa dari pakem atau Luk 13 adalah doa dan harapan dari Sang Empu agar orang itu stabil secara kejiwaan. Ini sangat penting, sahabat Pusaka Jawa. Stabil kejiwaan itu sangat penting, karena banyak orang ketika diterpa satu masalah itu mengambil satu keputusan yang salah, fatal malah akibatnya. Ketika mengambil satu keputusan yang salah maupun fatal, yang dirugikan siapa? Bukan cuma diri kita, tapi orang-orang sekitar kita. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Mudah-mudahan di sekeliling kita dipenuhi dengan orang-orang baik yang mensupport kita ketika dalam keadaan terpuruk. Ya, karena sangat susah dicari. Kita mencari musuh dalam satu hari 1000 gampang, tapi mencari teman yang mengerti tentang diri kita sangat susah, sangat sulit. Ya, kemudian mencari teman untuk senang-senang itu gampang, tapi mencari teman untuk di saat kita kesulitan itu susah. Apalagi dia mau mensupport kita dari nol, apalagi mau mensupport kita tentang ide-ide kita di saat kita sedang terpuruk. Kalau orang yang tidak suka kan alah ngomong gede, atau alah kamu seperti itu. Ya, itu memang ada di kehidupan nyata, itu ada. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi Luk 13 adalah agar stabil setelah jiwa. Kemudian yang kedua adalah agar status sosialnya pun stabil. Jangan sampai kita sudah mencapai satu pencapaian titik tertinggi, kemudian kita jatuh, nyungsep. Jadi doa dari Sang Empu ketika membuat dapur dengan Luk 13 adalah dia baik jiwa dan rohani, jasmani dan rohaninya, status sosialnya dia tetap. Walaupun manusia itu kan tidak mungkin di atas terus, tapi yang namanya doa dan harapan setidaknya tidak nyungsep-nyungsep banget. Lu baru jam 12 ya maring jam loro, tidak sampai ke jam 6. Jarum jam 6 gitu loh ya, tidak nyungsep banget. Ya, karena doa itu, sahabat Pusaka Jawa, saya ilustrasikan ya. Dua pengerjaan dengan formula yang sama, tapi salah penempatan, hasilnya beda. Saya ilustrasikan atau saya analogikakan. Si A melakukan satu usaha pertama dengan bekerja dulu, kemudian kedua setelah bekerja dia berdoa. Si B berdoa dulu, kemudian bekerja. Formulasinya sama, cuman penempatannya beda, hasilnya berbeda. Si A ketika melakukan pekerjaan, dia bekerja dulu sesuai dengan skill, sesuai dengan keilmuannya, ya kan? Setelah itu baru berdoa. Hasilnya dia menjadi orang yang sombong. Kenapa kok jadi sombong? Kan ada berdoa, Mas. Begini sahabat Pusaka Jawa, ketika dia melakukan satu pekerjaan tidak diawali dengan doa terlebih dahulu, dia lebih menisbatkan, ya lebih meyakini dengan kemampuan pengalamannya dia, ilmunya dia pasti sukses. Kenyataannya begitu di lapangan dengan keilmuan dan kepandaian serta pengalaman dia, ternyata di lapangan zong. Akhirnya apa? Dia baru berdoa, ya Allah dagangannya nyong, ya Allah pekerjaan saya ternyata tidak bisa diselain itu. Artinya dia mengakui adanya Tuhan yang maha segalanya ketika dia dalam kondisi terpuruk. Yang si B itu berdoa dulu ketika melakukan satu pekerjaan, dia, ya Allah mudahkanlah segala urusan saya, hamba akan berbuat seperti ini. Ketika dia berhasil, dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ketika dia tidak berhasil, dia pun dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu hune segala sesuatu niku kersane panjenengan. Daya dan upaya niku panjenengan ingkang ngersani niku Kanjeng Gusti. Kan kados ngaten sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi Luk 13 adalah lambangnya doa dan harapan agar stabil secara jiwa maupun secara status sosial. Apa yang pencapaian kita dapat tidak gampang merosot. Semua orang pasti, orang yang sudah mencapai pada tahap jabatan tertinggi di satu perusahaan tidak mudah digoyah seperti itu. Nah,
Kemudian orang yang sudah kaya pun mudah-mudahan sampai ke anak cucu. Karena banyak sahabat pusaka Jawa. Banyak. Mbah Sugi, putune ya kudune truk dewek. Mbahnya katakan punya pabrik kerupuk gitu kan. Sampai putune orang tua. Kan seperti itu. Ya sahabat pusaka Jawa, mudah-mudahan Mbah Sugi putune kecipratan bandane Mbah kan duit dahsyat lagi. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur naga itu ada dua secara general, yaitu naga Eropa dan naga Asia. Naga Eropa lebih memakai sayap berbadan seperti dinosaurus, mengeluarkan api, beda kan, ya kan? Kakinya dua. Itu naga Eropa. Kemudian kalau naga Asia itu bentuknya seperti ular. Sahabat pusaka Jawa suka lihat film-film naga Asia yang di film-film Cina, naga liong seperti itu. Ya. Nah, itu. Dan naga adalah satu bentuk hewan yang sangat dihormati dan disegani karena naga mempunyai karakter yang mempunyai pengayoman. Kalau di orang Tenglang, orang-orang Asia sana, negara Cina itu naga, ada naga bumi dan naga air. Dan mereka memberikan satu pengayoman atau memberikan satu keberkahan tersendiri. Karena naga mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ya, kemudian juga lambang dari kemakmuran, pengayoman, kejayaan serta kekuasaan. Naga itu melambangkan seperti itu. Makanya dulu dapur naga banyak dipakai oleh para raja. Makanya sahabat pusaka Jawa perlu mengetahui makna filosofi dari dapur naga. Kemudian kita lihat tentang yang ada di sini adalah lebih di mulutnya ini adalah Garuda. Kita tahu Garuda monyong bagian atas lebih tinggi daripada bawah. Garuda juga ini di agama Hindu itu adalah dulu tunggangannya Sri Krishna. Ya, Sri Krishna ya kok Mahadewa. Sri Krishna ya. Sri Krishna atau Dewa Wisnu. Ya, kalau Sri Krishna kan era Mahabharata. Nah, Dewa Wisnu dulu adalah tunggangannya Dewa Wisnu. Karena Garuda juga memiliki perwatakan yang bagus. Karena Garuda itu saudaranya dari Aruna. Ya. Kemudian dulu ada ceritanya banyak sekali kenapa Garuda itu bisa jadi tunggangannya Dewa Wisnu ketika dia ingin menolong ibunya yang sedang kena satu masalah dengan naga yang 1000 ya. Kemudian naga itu karena Garuda juga mempunyai kesaktian, naga juga mempunyai, bertempurnya pun lama. Setelah bertempur lama akhirnya si naga itu bilang, "Oke, saya akan membebaskan ibu kamu asalkan kamu ya memberikan air kehidupan." Sedangkan air kehidupan pada zaman itu, pada era Hindu di cerita itu ada di Kayangan. Maka si Garuda itu terbang ke Kayangan, kemudian dia mengambil air kehidupan. Sebelum datang ke air kehidupan di sana, ditanya oleh Dewa Wisnu, "Kamu ngapain ke sini?" Karena dia untuk membebaskan ibunya, sang naga meminta air kehidupan. Dewa Wisnu menyanggupi, "Oke, kamu tak kasih air kehidupan, tapi kamu juga harus mau jadi tunggangan saya." Oke, akhirnya deal. Setelah dapat air dari kehidupan, dia pun turun dari Kayangan. Sebelum turun sampai ke naga itu, air kehidupan diambil oleh Dewa Indra. Kemudian adalah yang tercecer di sarang Garuda itu, yang menetes, yang akhirnya direbut oleh si naga itu sampai membelah lidahnya menjadi 2. Seperti itu. Jadi makna yang kita tangkap, Garuda adalah hewan yang lumayan sakti, hewan yang gagah perkasa, juga mempunyai dedikasi yang tinggi terhadap ibunya, bakti birrul walidin. Dan juga dia merelakan hidupnya, merelakan kebahagiaannya demi sang ibu yang akhirnya menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Konsekuensinya seperti itu. Garuda juga merupakan lambang negara kita, yang dulu dirangkai oleh Sultan Hamid II dari Kalimantan. Sultan Hamid II beserta merancang itu berserta dengan Sultan Hamid II, kalau tidak salah ya, Soekarno, Bung Hatta. Ya, Garuda melambangkan satu burung yang bijaksana, gagah perkasa, ya, kemudian mempunyai nilai perlindungan. Jadi ketika dikombin dengan naga ini, naga yang mempunyai kejayaan, kekuasaan, kemenangan, juga di sini ada nilai satu keluhuran budi, yaitu
wisdom. Wisdom atau bijaksana adalah sikap yang tidak semua orang memiliki. Wisdom itu biasa diambil dari beberapa pengalaman pribadi yang baik, yang buruk ditinggalkan, kemudian dia mengambil langkah yang terbaik bagaimana ketika menyikapi satu masalah. Kayak sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, dapur ini tergolong dapur langka, sahabat pusaka Jawa, karena ini naganya pun memakai mahkota. Badannya ini full. Ini badannya sampai ke ujung full bilah, sahabat pusaka Jawa. Badannya sampai ke ujung bilah. Ya. Ya. Terus kemudian sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutanya, coba kita lihat dari pasikutanya, sahabat pusaka Jawa ya. Pasikutanya ini kan looknya nggak begitu rengkol, looknya kembak, besinya berkesan basah. Ini besinya berkesan basah nih. Pamornya sedikit tapi lumer dan pandes, artinya tidak begitu terang, sahabat pusaka Jawa. Kemudian juga ini besinya, kalau kita raba ini besinya ngelimpa, sahabat pusaka Jawa. Ya, konturnya agak membeng. Ini adalah tangguhnya estimasi Madiun. Kita ketahui Madiun itu mempunyai cerita panjang. Madiun banyak orang sakti di situ. Di mana Mataram saja untuk mengalahkan Madiun itu susah banget. Ya butuh puluhan tahun. Konon katanya kota Madiun itu berasal dari kata memedi ayun-ayun karena saking angkernya. Dulu itu sebelum dibabat alas jadi satu pedesaan atau satu kota, itu dulu di situ banyak hantunya, memedi ayun-ayun. Madiun, sahabat pusaka Jawa bisa gali lah, di situ banyak tokoh-tokoh besar di situ. Saya tidak entah itu baik atau buruk. Intinya Madiun mempunyai sejarah yang cukup panjang di Nusantara ini. Ya, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, ya, besinya yang seratnya seperti air di lautan, warnanya hitam kebiruan. Kemudian kalau kita jentrikan, coba deh, ya, tuh, kalau jentrikan kita ambrengengeng seperti lebah yang terbang. Ini adalah tergolong jenis besi karangkijang. Besi karangkijang tergolong besi atau penditanya besi. Besi karangkijang banyak dicari oleh para kolektor ataupun para pecinta tosan aji, karena besi karangkijang tergolong pendetanya besi atau apa ya, kalau bahasa pendeta, kalau di buku pakem dia karangkijang pasti nomor 1 dulu. Mungkin Pak nomor 1-nya besi ya. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tuah atau angsar dari besi karangkijang adalah dingin dan juga ampuh. Kalau bahasa ampuh berarti adalah mensupport doa dan harapan dari sang empu, dari segi look, dari segi nama dapur, dari segi pamor. Jadi doa-doa yang disematkan dalam bila ini, karena begini sahabat pusaka Jawa, segala sesuatu yang di alam semesta ini itu mempunyai manfaat. Kadang kita tidak tahu manfaatnya karena kita tidak sampai pada ilmunya. Ya, dulu mungkin sebelum adanya Albert Einstein, orang taunya kan mesiu. Ketika ada Albert Einstein, ion-ion yang kecil, ion nuklir dikumpulkan dalam satu tabung, dijatuhkan, meledak, menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Mungkin kalau dijatuhkan di tengah-tengah Pulau Jawa, belah. Karena di Pulau Jawa ada satu lempengan, retakan, itu kalau dijatuhkan ke situ ya mungkin Pulau Jawa belah. Nah, besi pun sama. Besi mempunyai tuah atau angsar, itu hanya diketahui oleh orang-orang yang pada belajar pada besi, dan hanya orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai wah besi masa begini-begini. Kamu tidak tahu. Ya, kamu jangan mengecilkan rahmatnya Gusti Allah, kawan aja nyilikna ilmune Gusti Allah. Karena banyak orang yang diberikan kelebihan. Orang kenapa jadi tabib yang sangat sukses? Kadang ketika dia memegang tanaman, seolah-olah tanaman itu berbicara, saya namanya tanaman ini, kegunaannya buat ini, caranya begini. Itu saya ketemu dengan orang yang seperti itu. Ya, kita ketahui dulu ada seorang nabi, Nabi Sulaiman, itu bisa bicara dengan angin, semut, binatang, tumbuhan pun bisa. Ya, jadi
manusia selain nabi pun bisa, tapi tidak seperfect nabi. Artinya cuma diberikan sempilan sedikit saja. Jadi orang pun bisa, ada orang yang bisa melihat tetangga sebelah, ada yang tidak. Ada orang yang cuma siksennya lewat telinga saja, jadi cuma mendengar suara di telinga saja ketika dia, ada yang ngeplong lewat mata saja, atau dia yang cuma bisa merasakan merinding-merinding, kayaknya ada yang nggak beres atau ada tetangga sebelah. Jadi yang lebih sempurna lagi dia adalah ketika bisa melihat, berkomunikasi, dan visualisasi lengkap. Karena orang mempunyai tahapan masing-masing, sahabat pusaka. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari dapur naga Garuda ini adalah agar si pemilik dapur naga Garuda ini menjadi seorang pemimpin yang mempunyai kejayaan, mempunyai kekayaan, kemenangan, juga pengayoman. Karena di sini ada satu bentuk pengayoman. Kemudian dia juga mempunyai nilai budi luhur, meniru dari Garuda yang tunggangannya Dewa Wisnu yang mengabdi kepada ibunya. Di sini kalau dia menjadi seorang pemimpin, dia mengabdi kepada rakyatnya, bukan rakyat yang disuruh mengabdi kepada dia. Karena pada dasarnya pemimpin adalah pelayan. Jangan sampai kita lupa, yang sekarang terjadi adalah ketika kita merasa menjadi seorang pemimpin, yang dibawa itu bawahan kita. Jangan. Entah itu pemimpin rumah tangga, pemimpin RT, lurah, kita memposisikan diri, saya itu melayani kamu. Kamu maunya apa sih? Oh begini. Oke, kalau saya bisa saya sanggupi. Kalau tidak bisa kita bicarakan baik-baik. Kan seperti itu. Jika dia seorang pemimpin. Oke, kamu kasih masukan seperti ini nih. Kalau kayak gini bagaimana? Kalau dia berbuat salah kita omong. Ya, kita bicarakan baik-baik. Ya. Kalau dia memberikan masukan kepada kita yang salah, ya kita terima. Jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin, kita punya ego, oh nggak bisa, oh tidak bisa, bubar, bubar negaranya ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya. Terus kemudian juga apa yang menjadi hajat dia tercapai. Ya, karena di sini pemilihan karakter besinya pun besi karangkijang yang tuahnya adalah dingin dan ampuh. Jadi dia diharapkan menjadi orang yang mempunyai kekuasaan, kejayaan, kemenangan, juga pengayoman, pergaulannya dia menjadi luas, rezekinya pun banyak. Setelah rezekinya banyak, dia mempunyai status sosial yang tinggi. Ya, kemudian setelah mempunyai status sosial yang tinggi, dia juga mempunyai kejiwaan yang matang. Banyak kita ketahui artis-artis Jawa Barat senyum-senyum, ketawa-ketawa, habis dari pesta-pesta nggak taunya bunuh diri. Amit-amit sahabat pusaka. Mudah-mudahan kita, saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita, anak cucu kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak bagus, apalagi hal-hal yang seperti itu. Semua masalah bisa dibicarakan. Ya. Ketika semakin pekat kita pada satu permasalahan, semakin dekat kita kepada solusi. Paham ya sahabat pusaka Jawa? Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Mediun. Tangguh Mediun lebih banyak pada sisi isoteri atau sisi tuahnya jos. Ini banyak yang mengakui. Ya. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat pusaka yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada botpel, jika ada maaf, minta dimaafkan. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.